Nah, pertanyaan saya, apakah penting bahwa untuk kasus ini adalah harus menangis terus, harus marah terus gitu ya? Justru kita buktikan bahwa ternyata ada ketegaran hati yang untuk bisa menghadapi secara bertanggung jawab, secara berani ya mempertanggungjawabkan perbuatannya, lalu kemudian tetap hadir di muka publik, tidak menghilang, atau juga kemudian tidak menampilkan reaksi-reaksi yang mungkin akan merugikan baik diri sendiri maupun keluarga dan orang lain. Nah, di sini justru saya ingin mengajak masyarakat untuk bisa lebih melihat itu. Jadi tidak hanya memberikan komentar-komentar yang negatif, kok bisa sih ada kondisi seperti itu lalu kemudian masih, nah ini memang dunianya, memang ini pekerjaannya, di mana sekarang kan kita ketahui selain media formal ada juga media sosial ya, bahwa di dalam media sosial ini ada suatu industri yang menggunakan jumlah follower, di mana jumlah follower itu adalah target market. Nah, dengan target market yang besar, lah tentu saja kan harus dijaga, harus di-maintain supaya subscribernya tetap. Nah, ketika jumlah follower ini banyak, kesempatan untuk menerima endorse, untuk menerima iklan dan lain sebagainya kan jadi lebih besar. Nah, ini adalah masalah industri gitu ya. Tentu saja setiap orang kan harus bisa melihat ke sana gitu ya. Kalau misalnya memang tujuannya atau kehidupannya banyak ditentukan atau diperoleh dari kehidupan ini, ya tentu saja kan harus dijaga. Kita pun akan menjaga periuk nasi kita akan menjaga lingkup pekerjaan kita. Jadi kita akan menjaga diri di mana kita hidup, di mana kita memperoleh nafkah, di mana kita bisa mempertahankan kehidupan kita. Selanjutnya Mbak, Gisel kemarin Pak menghadiri pemeriksaannya sebagai tersangka dengan dalih akan menjemput anaknya di bandara ketika pulang liburan. Lantas apakah hal tersebut terlihat memungkinkan nggak Gisel itu tak ingin bertemu dengan MYD ini Mbak? Tidak ingin bertemu dengan MYD dalam satu, nggak tahu, mesti diperiksa tuh. Ya kan, apa alasannya? Seperti tadi saya katakan, apapun yang dilakukan mungkin pasti ada alasannya, tetapi apa alasannya, apa motifnya, kita tidak tahu. Apakah itu menghindar, apakah itu memang. Tapi saya rasa menjemput anak kan itu juga pentingnya, apalagi sudah beberapa lama tidak bertemu ya. Jadi ada prioritas dan lain sebagainya. Dan lagi pula bahwa ya memang panggilan itu harus dipenuhi, tapi kan tentu saja bisa disepakati antara yang memanggil dan yang dipanggil nih gitu ya. Kalau misalnya memang dalam posisi sebagai tersangka memang seharusnya harus memenuhi kan gitu ya. Tapi kembali lagi, apabila ternyata sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan, karena ketika dipanggil untuk menjadi tersangka itu kan nanti berarti ada penyidikan. Nah, itu kan berarti harus sehat fisik dan mental. Nah, kalau misalnya diperiksa untuk waktu yang lama dan ternyata kondisi fisiknya atau mentalnya tidak siap, ini juga nanti akan merepotkan proses penyidikan ya kan. Mungkin nanti nggak bisa menjawab, terus kemudian tidak sehat mental, pusing dan lain sebagainya, nanti malah tidak baik. Nah, tentu saja ini yang tahu ya dari sisi kepolisian bagaimana pemanggilan dan lain sebagainya. Kan yang paling penting adalah ada komunikasi dari tersangka yang dipanggil dengan yang memanggil.